Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudriana Putri Marcella dengan NIM B321230014, Program Studi Gizi Semester 1, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mata kuliah biokimia gizi, yaitu karbohidrat, protein, dan asam amino. Untuk yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang disusun oleh unsur organik seperti karbon, hidrogen, serta oksigen dan dapat digolongkan sebagai makromolekul. Klasifikasi dari karbohidrat terdiri dari yang pertama monosakarida atau 1 unit gula, yang kedua disakarida atau 2 unit gula, kemudian oligosakarida 3-10 unit gula, dan polisakarida lebih dari 10 unit gula. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah satuan karbohidrat yang paling sederhana. Merupakan kristal padat yang mudah larut di dalam air, tetapi tidak mudah larut di dalam pelarut nonpolar. Dan kebanyakan dari karbohidrat ini mempunyai rasa yang manis. Sifat dari monosakarida yang pertama, reaksi dengan asam dan basa. Yang kedua, gula pereduksi, kemudian oksidasi, dan pembentuk glikosida. Sifat umumnya, yang pertama, wujudnya padat pada suhu ruangan dan berwarna putih. Yang kedua, memiliki rasa manis, kemudian mudah larut di dalam air, dan dapat mereduksi reagen Fehling. Yang kedua, disakarida atau 2 unit gula. Disakarida merupakan hasil kondensasi dari 2 unit monosakarida. Nah, 2 unit monosakarida ini akan bergabung membentuk ikatan oksidasi yang dibentuk oleh hilangnya molekul air. Nah, disebut dengan hubungan glikosidik. Sifat umum dari disakarida adalah yang pertama rasanya manis, yang kedua mudah larut di dalam air, kemudian dapat mereduksi reaksi Fehling terkecuali sukrosa dan dapat dihidrolisis akan menghasilkan 2 unit monosakarida sesuai dengan pembentuknya. Kemudian yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang dijumpai di alam dalam jumlah yang paling banyak, berfungsi sebagai bentuk energi simpanan dan sebagai fungsi struktur yang ada di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Sifat umum polisakarida adalah rasanya tawar, kemudian sulit larut di dalam air karena struktur karbohidrat yang besar. Dan apabila dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida yaitu glukosa. Kemudian ada jenis polisakarida. Yang pertama, homopolisakarida yaitu mengandung 1 jenis monosakarida. Contohnya pati, glikogen, dan selulosa. Yang kedua, heteropolisakarida yaitu mengandung 2 atau lebih jenis monosakarida. Contohnya kitin, pektin, kemudian santan, dan galaktomanans. Nah, itu karbohidrat. Kemudian yang kedua ada protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang terdiri dari banyak satuan asam amino yang satu sama lain terikat dengan ikatan peptida. Unsur penyusun protein ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Sifat-sifat protein yang pertama ada kelarutan, yaitu larut dalam air, alkohol, atau larutan garam. Yang kedua, sifat koloid. Protein membentuk dispersi koloid yang mempunyai gugus seperti min NH2, min COOH, dan min OH atau koloid hidrofil. Yang ketiga, sifat asam basa. Ditentukan oleh gugus asam basa yang terdapat pada gugus R. Dan sifat yang terakhir yaitu dapat terdenaturasi, yaitu adanya perubahan pada struktur sekunder, tersier, dan
dan kuartener dalam molekul protein tanpa adanya pemecahan ikatan peptida. Kemudian ada klasifikasi protein. Yang pertama, berdasarkan bentuk atau susunan molekulnya. Ada protein fibrous atau protein serat, contohnya kolagen, miosin, keratin, dan fibrin. Dan ada protein globular, contohnya albumin dan insulin. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama ada enzim, yaitu sebagai biokatalis. Yang kedua, protein kontraktil, itu berperan pada proses gerak, contohnya miosin dan aktin. Yang ketiga, hormon, menstimulasi berbagai metabolisme, contohnya insulin dan hormon. Yang keempat, protein pembangun. Struktur pembangun dapat memberikan kekuatan pada jaringan, contohnya kolagen, elastin serabut pada jaringan penyambung, dan keratin. Yang kelima, ada protein pengangkut, mengikat molekul tertentu dan berfungsi untuk mengangkut zat melalui darah, contohnya hemoglobin, mioglobin, dan serum albumin. Kemudian ada protein pelindung, umumnya itu terdapat pada darah, contohnya antibodi dan fibrinogen. Dan yang terakhir ada protein cadangan, disimpan untuk berbagai proses metabolisme yang ada di dalam tubuh, contohnya ovalbumin, kasein, dan ferritin. Dan yang terakhir ada berdasarkan kelarutan. Yang pertama ada albumin, yaitu larut di dalam air, juga larut di dalam larutan garam. Yang kedua globulin, larut secara terbatas dalam air, mudah larut di dalam larutan air. Yang ketiga prolamin, dapat mudah larut dalam alkohol 70-80% dan tidak larut dalam air. Kemudian histon, larut dalam larutan garam, dan ada skleroprotein, yaitu tidak mudah larut di dalam air tetapi mudah larut di dalam larutan garam. Dan yang terakhir yaitu ada denaturasi protein. Seperti yang tadi, denaturasi protein merupakan pemecahan struktur asli dari protein. Hal ini disebabkan karena kekuatan yang bertanggung jawab untuk mempertahankan struktur sekunder, tersier, dan kuartener protein itu mudah dipecah dengan berakibat berubahnya struktur biologis. Struktur biologis atau aktivitas biologis itu kebanyakan dirusak oleh asam atau basa yang kuat, panas yang tinggi, deterjen ionik, logam berat, atau pelarut organik. Nah, protein yang mengalami denaturasi protein ini umumnya akan menjadi kurang larut dan kemudian akan mengalami endapan atau ada endapan. Nah, itu protein. Kemudian yang terakhir atau bahasan yang terakhir yaitu asam amino. Semua protein tersusun atas sekitar 20 asam amino yang satu sama lain terikat dengan ikatan peptida atau polipeptida. Dalam protein dan peptida, hampir semua asam aminonya itu berbentuk L. Ditemukan di semua sel, mempunyai peranan dalam biologis, dan berperan dalam ekspresi genetik. Sifat asam amino yang pertama, sifat asam basa disebabkan mengandung gugus yang bersifat asam basa atau amfoter. Yang kedua, reaksi dengan asam HCl akan menghasilkan garam klorida. Kemudian, reaksi dengan basa NaOH akan menghasilkan garam natrium, dan asam amino dapat berupa kristal, merupakan ion dipolar, dan umumnya mudah larut di dalam air. Kemudian, asam amino dibagi menjadi 3, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino semi-esensial. Yang pertama, asam amino esensial adalah
yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh, tetapi harus tetap diberikan makanan untuk memelihara dan menyeimbangkan. Yang kedua, asam amino non-esensial, kebalikan dari esensial tadi, adalah yang dapat disintesis oleh tubuh. Dapat disintesis melalui transaminasi asalkan ada jumlah tetap dan memadai atau cukup. Dan yang ketiga, asam amino semi-esensial adalah yang menjamin proses kehidupan jaringan orang dewasa, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan pertumbuhan anak-anak, sehingga harus disuplai dari makanan. Contohnya arginin dan histidin. Nah, itu tentang asam amino. Selesai sudah bahasan dari karbohidrat, protein, dan asam amino. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.